Ya, ada mau kutanya sedikit sama Ustaz. Apa? Hmm, Silakan. Tentang, boleh nanya Ustaz kan? Hmm? Ustaz, di Islam itu surganya ada berapa tingkat Ustaz? Kalaunya sama saya belum pernah ke surga. Aku tunggu. Apakah surga itu sekarang sudah ada Ustaz? Itu konteksnya surga dan neraka itu di yaumil qiyamah. Maksudku sekarang, udah ada nggak? Surga itu udah ada atau belum? Saya belum pernah ke sana. Tapi Gimana Bang mau memastikan? Kan gitu. Tapi ada surga dan neraka. Apakah surga saat ini sudah ada? Ya. Kalau Anda tanya saya belum pernah ke surga. Iyalah, aku nggak tanya. Kalau pertanyaannya Ustadz, apakah Ustadz udah pernah ke surga? Ya belum pernah. Tapi di dalam, Iya. menurut Ustadz, apakah saat ini surganya Islam itu sudah ada? Konteksnya di hari kiamat. Oh, tapi berarti saat ini belum ada surga ya? Wallahu a'lam. Begitu. Neraka pun nggak ada juga, belum ada juga neraka saat ini. Ya wallahu a'lam, benda gaib semua yang kau tanya sama saya. Baik. Berarti malaikat Jibril sekarang di mana? Tapi kalaunya kita lihat-lihat sudah ada ya, betul. Gini Ustadz, kan malaikat Jibril ada. Dulunya kan ketika memberikan wahyu, malaikat Jibril itu ada sosoknya. Kalau gini Bang, kalaunya neraka ya, kalau neraka sekarang itu ada. Sekarang udah ada neraka. Surga? Buktinya ada api. Ada api, bukti ada neraka adalah adanya api. Api di muka bumi ini ya. Jadi kalau ada surga pasti ada neraka lah. Kalau ada neraka pasti ada surga lah. Baru ingat saya ke-trigger di otak saya ketika malaikat Jibril memintakan itu ya, kerikil sebesar sawi gitu ya dari neraka itu. Baru ingat saya. Sudah ada neraka dan surga itu ya. Dari narasi Jibril berarti neraka sudah ada ya. Tetapi surga ya, belum diketahui ada atau tidak ada. Tapi surga walau alam. Surga ada. Nah, yang jelas lah Ustaz. Ada atau tidak surga itu saat ini? Ada. Ini, Ustaz? Ada. Ada ya. Oke, deal, kita ada. Siapakah orang saat ini yang sedang? Siapakah orang yang berada di surga atau siapa yang berada di surga itu? Saat ini pintunya masih ketutup. Tutup. Oh, berarti surga itu tempat atau bagaimana? Memang tempat kebahagiaan. Terus apakah isinya adalah para malaikat? Loh, isinya semua orang beriman. Berarti ada orang beriman yang sudah meninggal dan masuk ke surga. Oh, kalaunya dipaham kami Bang, habis meninggal ini ke barzah dulu. Barzah. Waktu Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj, apa dia bertemu Tuhan di surga menerima beda. Bentar, Isra Mi'raj nanti jangan dicampur. Itu beda pembahasan masalahnya dengan ini. Jauh Anda kalau ke situ. Maksudku begini. Nanti kan ada perintah nih kan. Perintah apa? Jadi Bang, kau surga neraka udah ada, membuktikan sudah ada. Allah ada di mana? Waduh, Allah ada di mana? Aku bingung. Surga kan ada tingkatannya, ya kan?
Bentar. Apakah pada saat Nabi Muhammad itu menerima wahyu di surga atau di langit? Saya mau tanya, gini bang. Tadi Anda menanyakan Allah ada di mana gitu. Di mana itu alamat gitu. Iya. Apakah Allah ada di surga? Jadi kayak gini bang. Saya mau tanya dulu sebelum Anda menanyakan Allah ya. Abang punya roh nggak? Ya. Di mana? Di mana letaknya? Di mana letaknya? Abang punya apa? Letak apa? Abang punya roh nggak? Punya roh nggak? Punya. Di mana letaknya? Di tubuhku. Di badan. Bagian mana? Bagian mana? Di bagian mana? Coba tunjuk. Ya, rohku bersama. Ah, menunjukkan rohku. bagian mana? Iya. Ah. Bagian mana? Buktikan aku punya roh. Ah, Oh, tentu. Mungkin salah satunya aku bermimpi itu mungkin perjalanan roh. enggak, saya bukan nanya mimpi. Yang saya tanya Anda. Anda punya roh? Yakin Ya. punya roh? Kan Anda Punya. hidup. Letaknya di mana? Yakin. Letaknya di mana? Di badan saya, di tubuh saya. Bagian mana? Letaknya ya di badan saya loh, Ustaz. Ada medianya badan saya. Ya bagian mana? Tunjuk aja. Ya bagian keseluruhan loh, Ustaz, yang bagian hidup ini. Ada medianya. Keseluruhan. Ada media tempat roh saya. Gini, media. Kalau keseluruhan, roh bentar, saya Bang. berada. Kalau keseluruhan orang putus tangan masih hidup? Iyalah, sebentar Ustaz. Media, saya punya roh nih. Media tempat di mana roh saya tinggal adalah tubuh saya. Medianya. Kan gitu, betul. Yang saya Betul. tanya, letaknya di mana? Letaknya Itu yang di saya tubuh tanya. saya lah. Letaknya. Bagian mana? Di tubuh saya. Bagian mana? Ya di tubuh saya ini seluruh di sini loh Ustaz, di sini nih. Di tubuh saya. Anda percaya roh Anda punya, tapi Anda nggak bisa nunjukin kenapa di bagian mana? Jadi roh saya punya tempat, roh saya bertempat. Tempatnya di mana? Di tubuh saya. Bersatu dengan tubuh Ya di saya. bagian mana? Di bagian mana? Ya di tubuh saya. Ustaz. Kalau di bagian ini ya di Bingung sendiri kan? Bagian mana gitu? Coba jawab. Bagian mana roh Anda? Oke. Hah? Di seluruh tubuh saya. Melingkupi di seluruh Iya di tubuh bagian saya. mana? Saya tahu roh Anda di seluruh tubuh Anda. Saya tahu, tapi di bagian Ya. mana? Di seluruh tubuh. Hah? Seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Ada orang potong tangan masih hidup. Ya. Membuktikan nggak ada lagi roh di situ. Ayo, di mana letaknya? Contoh nih, ada orang terputus tangannya nih. Terputus tangannya, tapi dia masih hidup, katanya kan. Masih hidup. Ya. Berarti roh bukan di tangan Ya, gitu. masih hidup lah. Kenapa? Kata Anda tadi seluruh Ya, tubuh. kalau tubuhnya hilang, ya. Tapi roh kan bukan materi. Ya makanya di bagian mana dia? Oke lah. Hah? Gak bisa jawab. Hah? Baru itu bang kutanya sama kau. Ya. Gak usah kau nanyakan Allah. Tanyakan dirimu sendiri aja. Kau gak tahu gitu loh. Ya, itu jelas Ustaz, kalau itu jelas. Makanya nggak Jadi perlu. gini, Ustaz, definisi. Jadi gini bang. Kenapa saya menanyakan ke diri Anda agar Anda paham ngapain ditanyakan gitu? Contohnya ada di dalam diri Anda sendiri, ngapain menanyakan Allah yang tidak perlu Beda tempat? Ustaz. Karena apa? Kenapa? Karena
Karena Allah itu tidak perlu tempat. Tempat itu makhluk. Tapi kenapa Ustadz analogikan Allah itu dengan roh saya? Nggak pas juga. Apakah Allah Enggak, adalah saya roh? bukan saya bukan menganalogikan roh dengan Allah, enggak. Saya nanya roh Anda. Iya. Itu. Oke, gini Ustadz. Anda tidak bisa Allah menunjukkan roh dari Anda. surga? Bang, sudah saya jawab kan, Memang terjawab nggak bisa, kan roh nggak bisa dipihak pertanyaan karena roh Anda. bukan materi. Bang, sudah terjawab tadi jawabannya. Ngapain Anda tanya lagi? Apakah dia ada di surga? Maka kalaunya Anda mengatakan masih bertanya seperti itu, pertanyakan lagi dulu diri Anda. Di mana roh saya letaknya? Ayo, Jadi tubuh saya. Di tubuh saya. bagian Di mana? badan saya, menyatu Bagian dengan badan mana? saya. Menyatu bagian mana? Bagian mana? Janganlah bagian mana. Jadi, Nah, kan bingung kan? begitulah pertanyaannya. Iya, bagian mana? Kau mau meletakkan Allah di surga, Allah tempatnya di surga. Kau letakkan Allah di surga, artinya kau meletakkan tempat Allah di surga. Berarti kau harus jawab. Ya. Saya tanya, roh kamu ada di bagian mana? Di badan saya. Bagian mana? Di hati saya. Hah? Sejak kapan Di hati. roh ada di hati, teman-teman? Hah? Sejak kapan di hati? Coba Oke. cek ke medis, mana ada roh di hati? Ini pendapat saya ya. Jadi gini dia, ada ayat Nggak ada mengatakan di hati, salah. tubuhmu. Sabar dulu Ustaz. Ada ayat mengatakan ya. begini, tubuhmu adalah bait Allah katanya. Tubuhmu adalah bait Allah, artinya di sini berdiam roh Allah di dalam kami ini, umat Kristen ini yang percaya nih. Berdiam roh Allah di tubuh kami ini. Walaupun dalam spesifiknya di hati kecil kami ini berdiam roh Allah. Jadi karena di hati kecil kami ini berdiam roh Allah, Roh Kudus, maka jawaban saya berpeluang di mana itu Roh Kudus, disitulah roh kami juga berada, memelihara roh kami. Roh Kudus itu kan roh pemelihara. Terus? Gitu. Jadi kalau Ustadz tanya, di mana rohmu itu? Paling mendekati kemungkinan itu adalah di hati saya, karena di tubuh saya ini adalah bait Allah. Di hati bagian mana? Di hati. Bagian mana? Tunjuk di mana? Pertanyaan Ustadz. Di hati saya. Itulah kita membuktikan kalau kita mau nyari alamat Allah, coba kita cari dulu ruh kita gitu loh. Yang ada di diri kita dulu, kita lihat dulu gitu. Supaya kita paham gitu dengan Tuhan. Bagian mana diri kita? Oke, berarti Allah tidak ada tempatnya ya. Enggak bertempat. Baru nyadar dia. Kan baru itulah Bang, kenapa saya diperintahkan dalam Al-Quran tuh, kenapa cara debat saya dengan Ustadz Wafi ya teman-teman itu beda. Ustadz Wafi kan beliau pakai tafsir, kalau saya pakai perumpamaan, kebanyakan kayak gitu. Kenapa? Karena wadrib lahum masalan, itu berilah sebuah perumpamaan agar mereka mengerti gitu. Jadi gak perlu dicari tempatnya Bang. Gitu. Gak ada tempatnya. Oke Ustaz, aku mau tanya Ustaz. Habis ini Ustaz yang naik ke aku, biar ada ganti-gantiannya nanti. Ya. Apa yang paling diinginkan oleh iblis? Diinginkan oleh iblis. Wah, menyesatkan anak cucu Adam. Menyesatkan anak cucu Adam. Untuk apa dia menyesatkan anak cucu Adam? Iyalah, untuk jadi temannya di neraka pasti. Untuk jadi apa? Untuk jadi teman di neraka. Untuk apa dia butuh teman?
Loh, Ngapain di dia kitab cari kau teman? ada iblis tuh butuh teman di kitab kau, Bang. Di mana? Coba buka Mana? 1 Korintus 5 nomor 5. Pak, iblis butuh teman. Iya. Nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5. Bacain nyaring-nyaring. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa Hah? Kan tubuhnya gitu. agar rohnya diselamatkan. Salah. Minta tumbal tuh. Benar. Nggak Minta ada tumbal tuh iblis kan gitu. Nggak salah. Kitab kau salahkan sendiri. Udahlah. Oh ya udah, kalau kitab kau sendiri aja kau salahkan berarti udah ya kan gitu ya. Apa? Di Apa sini, lagi? Ustaz bilang tadi kan bahwa iblis butuh teman. Di mana tertulis iblis butuh teman? 1 Ya, Korintus iya. 5 ayat 5. Bukan, nggak ada dia butuh teman. Oke, gini Orang sekarang. itu harus diserahkan kepada iblis. Kan jelas itu. Jelas sekali kalimatnya. Orang-orang berdosa ini sebenarnya Ustaz, ini Ya dosa iya, dalam jemaat diserahkan nih. ke iblis kan? Artinya ada jemaat yang berdosa. Diserahkan ke iblis kan? Perlu. Betul nggak? Bentar dulu Oke. saya tanya, diserahkan ke iblis Kalau nggak? Bentar dulu Bang, saya tanya diserahkan ke iblis nggak? Ya, betul. Ya udah, Di sini berarti sesuai betul dengan kata-kata ayatnya. saya iblis butuh teman. Bibel kau sendiri yang bilang. Kayak gimana? Pemahaman Ustadz terhadap Bibel ini yang salah, nggak pas. Tapi gini lah, jangan cerita. Aku cari Terus lagi. jadi Bagaimana? kalau yang kagak pas kayak gimana pasnya? Saya mau tahu tuh, diserahkan ke iblis tuh buat apa coba? Oh, pemahaman ayat ini kan, ini biar kuterangkan sama Ya. Ustadz ini ya, ayat ini ya. Ini Coba, dosa coba. dalam jemaat. Coba terangkan sama saya. Oke. Kenapa Ini diserahkan ada- ke iblis? Buat apa? Begini dulu. Oke. Ada seseorang, ada jemaat yang berdosa, melakukan dosa di dalam jemaat itu. Melakukan dosa percabulan dia ini. Lalu sebab diketahui oleh jemaat seluruhnya. Lalu Paulus berkata, tindakan terhadap orang yang berdosa ini adalah, masuklah dia di 1 Korintus 5 ayat 5. Orang yang berdosa itu harus diserahkan kepada iblis nih agar tubuhnya binasa. Ini ulang lagi Ustadz ya. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Sebenarnya ini adalah sanksi gereja, ajaran ini ya, sanksi gereja bagi jemaat yang melakukan dosa, dia harus dikeluarkan dulu dari jemaat untuk dia mendapatkan pembinaan dan artinya hukuman itu sebagai rasa malu sama dia, itulah maksud diserahkan kepada iblis. Bukanlah iblis yang bertanduk maksudnya. Kalau dikasih maksud Ustadz gini, aku berdosa nih, si Immanuel, aku berdosa. Selingkuhlah, anggap Anda ya. Selingkuh aku sama tetanggaku. Ketahuan sama jemaat. Weh Immanuel sini kau. Kau tubuhmu harus kulemparkan kepada iblis biar diselamatkan pada hari Tuhan. Maka dilemparlah aku sama ada bertanduk kayak gini. Oh bukan, nggak begitu. Memahami ayat ini nggak begitu. Jadi ayat ini orang yang melakukan dosa itu diberikan sanksi oleh gereja. Dikeluarkan dia dihukum. Kalau di HKBP namanya itu, di RPP, di banned dia dari gereja. Nanti tahun depan dia setelah dapatkan apa namanya ya? Kalau kami itu di HKBP ada berdosa ini, selingkuh, punya anak dia, hamil luar nikah contoh ya, melakukan perzinahan di dalam gereja. Bang, Dikeluarkan ini Ustadz dari gereja ini, di banned, di ban namanya. Lalu keterangan Anda itu dapat dari mana Anda? keterangannya itu ya memang begini apanya. Maksud ini kan dosa dalam jemaat. Di jemaat itu melakukan dosa, dia dihukum. Anda tafsir sendiri gitu, Anda tafsir sendiri. Hebat teman-teman tafsirnya sendiri rupanya. Aduh. Sekarang aku tanya Ustaz. Jadi maksudmu Ustaz, ada orang melakukan dosa dalam jemaat.
Yang berdosa ini diikat tangannya, dilempar ke kandang iblis yang bertanduk, dia giginya runcing gini, dilempar, oh sini kok. Oh nggak begitu, salah lah itu. Jadi nggak begitu pemaknaan Alkitab nggak begitu. Gini, diserahkan kepada iblis. Yang saya pertanyakan itu mau dijadikan tumbal kah, dijadikan paketan kah, atau sesajen kah, apa gitu. Kenapa harus ke iblis gitu? Dihukum, diserahkan kepada iblis artinya dikeluarkan dia dari jemaat untuk dia mendapatkan sanksi malu, itunya dia itu. Lah, Anda menerangkan kayak gitu, itu tertulis di mana? Nah, itulah namanya Ustadz apa ya, pendeta yang terangkan kayak gitulah namanya keimanan. Itu kan diterangkan sama pendeta itu. Itu kan maunya Anda, tafsirnya Anda berarti. Jadi ini kan kitab kami. Jadi kalau maunya Ustadz ya itu kan maunya Ustadz. Mau kayak gimana? Kitab ente sendiri bang, kau asumsikan sendiri, macam mana itu? Itu dia. Jadi begitu Ustaz. Jadi contoh lagi ya. Kitabnya sendiri diasumsikannya sendiri. Aduh. Jadi ada contoh kata-kata Paulus ini Ustaz yang apa ya, yang butuh penafsiran. Contoh nih. Ada Paulus berkata, ada duri dalam dagingku katanya kan, ada duri dalam dagingku. Itu kan sebenarnya menyatakan pada ayat apanya tuh sakit, ada penyakit Paulus ini yang apa, yang mungkin dia pingin dia Tuhan menyembuhkan tapi Tuhan tidak memberikan itu. Nggak tahu entah ayat berapa itu ya. Jadi kata-kata Paulus ini Ustadz nggak bisa dimaknai dia letter-letter begitu-begitu. Contohnya nih diserahkan kepada iblis, jadikan tumbal, nggak begitu ya. Iya, nggak sepenuhnya letter-letter begitu. Ada dia letter-letter, tapi ada juga penafsiran. Yang saya pertanyakan sama kawan-kawan Kristen ini semenjak dulu, ya, ini saya harus jujur sama ente nih, ya. Cara menafsir, mengetahui itu ditafsir, atau mengetahui itu sebuah perumpamaan di dalam Bible, itu pakai ilmu apa gitu? Oh itu para teolog-teolog lah yang mengapakan itu, yang menafsirkan itu. Sarjana teolognya itu. Sudah ada lalu kenapa Anda tafsirkan sendiri kitab Anda kalau ada tafsirnya? Biasa dalam jemaat. Ini tafsir yang pernah aku baca. Oh, jadi di Kristen itu gini bang, boleh gitu kitabnya itu sesuai pemikiran dia gitu? Enggak juga. Jangan pemikiran sendiri. Ayo. Pemikiran abang sendiri berarti. Kalau kita di Islam nggak bisa ya teman-teman, beda dengan kita. Silakan. Ya beda dengan kitab kami bang. Kalau kitab kami nggak bisa kayak ente. Ada jalurnya, jalur keilmuannya, memahaminya pun ada, namanya ilmu alat, nahwu sorok. Itu tata kaidah bahasa, bang. Kok ngelek Ustaz? Masa ngelek. Ente ini orang terakhir yang naik malam ini bang. Ya Kristen habis ini saya mau tutup juga setelah kita bubar gitu, karena saya udah ngantuk. Gini, saya mau tanya satu lagi boleh? Ya. Boleh. Coba Anda buka Yohanes 1 nomor 14. Yohanes 1 nomor 14. Bentar, Ustaz. Bentar. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia, ya, dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Oke, amin. Begitu firman Tuhan. Apa yang bisa kalian tanyakan? Kapan Yohanes tuh melihat firman jadi manusia? Kapan Yohanes itu
Melihat firman jadi manusia. Melihat Firman jadi manusia. firman yang jadi manusia itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Kapan dia lihat? Yohanes, penulis Yohanes, pada saat dia melihat Yesus. Nah, waktu kejadian firman berubah jadi manusia, kapan Yohanes melihat kejadian itu? Itu janganlah ditanya begitu, Ustaz. Itu masa kapan macam berubah dia? Kalau nggak melihat, ngapain ditulis gitu? Berani kali menuliskan, mengasumsikan firman jadi manusia. Kalau yang nggak lihat, itu kan kitab Yohanes, kesaksian dari Yohanes, saksi mata katanya Yohanes itu. Kalau dia saksi mata, Yohanes ini kapan melihat firman jadi manusia? Pada saat dia melihat Yesus itu. Yesus itu adalah sang firman. Kejadiannya kapan? Kejadiannya kapan? Waktu perubahannya Yohanes itu, anak Zebedeus kan yang ditanyakan itu waktu perubahan firman jadi manusia itu kapan? Firman jadi manusia kapan? Pada saat Yesus datang ke dunia. Datang ke dunia, Yesus udah bayi dalam rahim Maria, udah bayi manusia dia. Yang saya tanyakan, firman jadi manusia kapan? Kok berani kali Yohanes menuliskan kayak gitu? Yohanes menulis ini kan atas apa? Atas ilham dari Roh Kudus. Oh, ilham dari Roh Kudus. Di mana itu tertulis? Bentar. Cari. Kalau itu ilham dari Roh Kudus, di mana tertulis? Bentar ya. Ada itu semua yang kata Paulus itu ya, bentar, diilhamkan. Apa? Kau mau cari Timotius 3 gitu? Timotius 3 nomor 16. Mau pakai itu? Berapa Ustaz? 1 Timotius berapa? Semua yang diilhamkan itu apa itu? Diilhamkan oleh bukan. Katanya Yohanes dapat ilham. Di mana tertulis? Bentar. Oh, 2 Timotius 3, bentar. 2 Timotius 3, 16. Oke nih, pas 2 Timotius 3, 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Gak nyambung, Bang. Sebentar, ku garis bawahi. Sebentar. Nyambung. Yang ditanyakan Yohanes. Diilhamkan Allah. Sebentar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, tulisan ini kepada jadi ini semua kan kepada siapa? Oke, bermanfaat kepada siapa? Kepada apostel. Siapa saja yang menuliskan ini, Injil ini adalah diilhami oleh Allah. Diilhami oleh Roh Kudus. Iya, Yohanes terima ilham itu di mana tertulis gitu? Jangan begitulah pertanyaannya, Yohanes. Macam kita cari kecangkut. Itu yang saya tanyakan dari tadi. Mana pertanyaan Ustaz ini? Aduh, bukan kata begitu. Anda, jadi begini. Kata Anda sendiri sama juga. ngomong. Sekarang tanya, kalau balik lagi Ustaz, apakah itu Al-Qur'an diilhami oleh Allah, ditulis oleh Allah? Loh, apakah enggak Allah kayak yang gitu proses Al-Qur'an? Enggak kayak gitu proses Al-Qur'an, beda dengan kitab Anda. Apakah Al-Quran itu adalah pernyataan Allah?
Bukan juga, bukan kayak gitu, bukan yang anda pikirkan itu, Al-Quran bukan. bukan pernyataan Allah. Al-Quran bukan pernyataan Allah. Al-Quran itu firman Allah, bukan pernyataan Allah. Firman Pernyataan apanya? Ya iya udah. Perkataan Allah. Perkataan Allah kan? Saya mau tanya tadi, itu dulu dicariin. Ilham Aku udah jawab. yang turun kepada Yohanes itu tertulis di mana? Oh enggak ada tertulis lah. Lalu ngapain Kedua kau bilang Timotius dia terima ilham? Ngaco, berarti ngarang kau Pertanyaannya kalau begitu ya dustai jangan saya kita dari jawab, tadi. Ustaz. Jadi Berarti dari tadi pertanyaannya, kau apakah bohongi ini saya. merupakan- Jangan, tidak. Jadi 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan. Ini segala tulisan ini yang saya diilhamkan cari. Allah. Bang, yang saya cari itu bukan segala tulisan. Ilham yang turun ke Yohanes itu di mana tertulis? Udah dibilang segala tulisan di sini. Si Yohanes kena, Markus kena, Paulus kena, siapa? Semua yang tertulis ini diilhami oleh Allah. Begitu Ustaz. Makanya ini kitab suci. Ini adalah firman Allah. Kenapa? Karena segala tulisan ini adalah diilhami oleh Allah. Saya Begitu. bukan nanya itunya. Yang saya tanya, ilham yang diturunkan kepada Yohanes itu tertulis di mana gitu? Paham nggak? Paham. Ya Kalau udah, di spesifiknya- mana tertulis? Kalau spesifiknya, di mana ilham tertulis di sini? Di mana tulisannya bahwa ilham ini diilhami oleh Allah kepada Yohanes itu nggak tertulis memang. Nggak ada di sini secara pribadi spesifik. Gitu. Berarti ngarang Yohanes tuh ya? Tapi nggak boleh juga kita bilang mengatakan. Ngarang berarti tuh Yohanes Nah, tuh. lalu Terbukti ngarang dari- kalau kayak gitu. Nggak ada datanya. Maka jika nggak ada datanya jadi ngarang. Lah, ya iyalah ngarang jadinya. Dari mana dia dasarnya? Ngarang berarti itu Yohanes. Firman jadi manusia. Semua. Oke. Jadi ngarang semua lah. Tapi kalau gitu tuh ngarang semua lain, nggak betul semua lain. Kalau kayak gitu. Ya iya ngarang semua itu jadinya. Iya. Nggak bisa gitu. Eh. Jadi gini deh Ustaz. Alkitab ini adalah kitab suci, betul yang pertama ya. Alkitab ini adalah firman Allah. Kenapa kau bilang firman Allah? Karena ini adalah 100% nggak? 100% firman Allah. Kenapa? Coba Karena ini datang. buka Lukas 1. Boleh, berapa? Lukas 1 sampai 3. Firman Allah 100%. Mimpi kau. Mimpi kau firman Allah 100%. Berapa? Ya, Lukas 1 sampai 3. Lukas 1 Lukas 1 ya, Lukas 1 sampai 3. Lukas 1 ayat 3 atau Lukas 1 pasal 3 gitu. Ya dari nomor 1 sampai 3 gitu. Coba baca. Oke. Lukas. Oh. Tenang aja Ustaz ya. Lukas 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ini ntar aku baca aja Pur, tenang Ustaz. Virus yang mulia, banyak yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Oke, pelayan firman ini sebenarnya pelayan kepada Tuhan Yesus. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dan teratur bagimu. Ada kayak mana Ustaz? Gimana? Iya. Dari hasil apa itu dia? Hasil penyelidikan. daripada penyelidikan, betul. Bukan firman Tuhan kan? Kata kau firman Tuhan 100%. Itu hasil penyelidikan tuh. Kayak gimana?
Halo, halo, bang. Berarti gugur klaim kau, kitab kau 100% firman Tuhan gugur. Kitab kau dari penyelidikan. 100% firman Penyelidikan. Tuhan mimpi. Oh, itu Kejadian. Sabar. Kejadian sampai dengan Wahyu, semuanya ini adalah firman Tuhan. iya. Lukas 1-3 tadi dia dapat penulisan kitab itu dari mana? Dari penyelidikan. Nah, dari penyelidikan, bukan dari firman Tuhan dia dapat. Aduh, Kenapa? gitu aja susah memahaminya. Lukas tuh dari penyelidikan, dia nulis kitabnya bukan dari firman Tuhan. Aduh, bang. Apakah Ya, batasan firman Tuhan menurutmu dengan batasan firman Tuhan menurut kami beda? Itu selisih kita. Ya. ini Jadi, bukan masalahnya firman Tuhan ya tidak bisa melalui penyelidikan, nggak mungkin. kenapa? Menurutmu nggak bisa? Hah? Menurut kami bisa. Oh, kayak gimana? Mulai ngarang pula kau kali ini. Ya. Firman Tuhan ini kan di sini kan bukan hanya perkataan Tuhan, peristiwa-peristiwanya pun, nubuatan-nubuatannya pun adalah firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena segala tulisan yang dituliskan ini untuk mengajar, menyelidiki. Lihat nih, karena itu ini kok menyelidiki. Segala tulisan ini, Ustadz, adalah diilhami oleh Allah. Karena diilhami oleh Allah, maka ini adalah firman Tuhan. Segala tulisan ini Itu kan Lukas menyelidiki. Kalau Lukas tanya orang dalam penyelidikannya, waktu itu Yesus gimana? Lalu dijawab orang itu begini Yesusnya. Apakah orang itu diilhami Tuhan? Ilhami. Dari mana Anda tahu? Dari tulisan itu, segala tulisan ini diilhami Tuhan. Pernyataan Enggak sebuah tahu kan Anda, Bang? Dari mana Anda tahu? Waktu Lukas melakukan penyelidikan, lalu nanya orang, Ya. dari mana Anda tahu orang yang ditanya Lukas tuh, ya, dapat ilham dari Tuhan? Dari hasilnya, dari ajarannya, dari tulisannya ini semuanya. Bukan dari mana Anda taunya? Itu tulisan yang udah jadi kan. Kalau Lukas itu Anda tahu dari mana gitu. Ketika Lukas melakukan penyelidikan, dia tanya orang, ya, dia tanya tuh orang yang ditanya Lukas itu dapat ilham dari Tuhan. Itu dari mana dapat diketahui? Pasti ya, keimanan lah Ustaz. Namanya juga iman. Imani saja rupanya. Kalau Ustaz tanya, Aduh, itu imani saja. Kacau abang ini. jadi kan Imani begini. saja, tidur aja deh. Kenapa saya? Aduh. Karena ada dasarnya bahwa segala tulisan ini untuk mengajar dan menyatakan kebenaran adalah diilhami oleh Tuhan. Jadi seluruh tulisan ini diilhami oleh Tuhan. Begitu Ustaz. Oke. Satu lagi boleh nggak bang? Boleh. Agak rame sih. Agak rame saya nanya sama ente nih bang. Ya. Boleh. Tadi saya close ya tadi ya. Lukas udah sampai lari ke Lukas, sakit kepala kau sama saya. Coba Enggak lah. Matius 26 nomor 18 lagi. Matius 26 ayat 18. Bacain Kenapa dulu enggak? ya. 21, 24. Matius 25. Ayat 18 ya Ustaz ya. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama murid-muridku. Apa pertanyaanmu Ustaz? Siapa si Anu? Si Anu ini orang yang dirahasiakan oleh Tuhan Yesus. Iya, siapa dia itu? Namanya siapa? Nggak diberitahukan Tuhan Yesus siapa namanya. Rahasia. Kalau nggak diberitahu gimana pesannya mau nyampe? Sampai Gimana mau nyampe? Be? Kalau nggak diberitahu orangnya siapa? aneh. Kita ini Ustaz. Contoh nih ya, contoh.
Saya mau kirim pulpen. Bang Immanuel kirimkan Ya. pulpen ini ke tengah kota kepada si Anu, kata saya. Kira-kira nyampe nggak pulpen ini? Kalau aku dengan si penyampai pesan ini sudah saling mengerti, sampai udah Lah. saling paham. Masalahnya konteksnya belum ini. Ini kan kepada murid-murid. Ya iya, kepada murid-murid. Nah, gini Ustaz. Efeknya Sebentar. kayak gimana? Kalau saya menyodorkan kepada abang kayak gini, Bang Immanuel, ya apa jawaban Anda? Bang Immanuel, antarkan pulpen ini ke tengah kota kepada si Anu. Apa jawaban Anda? Ya. Kepada siapa aku antarkan Ustaz? Aku nggak paham maksudmu. Kepada siapa? Itu yang saya tanya. Kepada siapa? Gak jelas kan? Ya. Makanya. Nah, itu karena aku nggak kenal dengan Ustaz, nggak dekat dengan Ustaz, nggak bersama-sama dengan Ustaz. Lalu siapa si Anu? Tunggu. Oke, si Anu. Nah, gini dia. Siapakah si Anu? Kenapa ada kata-kata tulisan si Anu ini? Nah, di sini adalah nama rahasia, nama yang tidak diberitahukan oleh Tuhan Yesus kepada si murid ini untuk disampaikan kepada dia, rumahmu lah tempat perjamuan kudus terakhir itu. Nah, oke, begini dia. Pertanyaannya, apa latar belakang? Kenapa Yesus harus merahasiakan si Anu ini? Urusan apa? Kenapa harus dirahasiakan? Karena pada saat itu Yesus ini sudah dicari-cari. Yesus tahu dia akan mau ditangkap, waktunya telah tiba, artinya penangkapan dan penyalipannya itu sudah akan terjadi. Artinya itu agar jangan nanti dia diketahui dan banyak halangan, rintangan di tengah jalan, dirahasiakanlah dia. Tetapi si penyampai pesan ini sudah tahu maksud Yesus kepada rumah si X. Dan pada akhirnya rumah itu kan terlaksana juga, nggak ada halang rintang. Namanya siapa si Anu? Nama si Anunya tidak diberitahukan. Nggak tahu, nggak jelas berarti. Aneh-aneh kitab kau bang. Kan gitu. Memang namanya itu tidak diberitahukan Yesus agar jangan jadi batu sandungan di tengah jalan, agar itu sampai terlaksana, karena sudah banyak yang mau menangkap Yesus, karena orang-orang Farisi dan orang-orang Romawi sudah permufakatan jahat ini sudah terjadi. Jadi agar jangan terhalangi karya keselamatan ini, dibuatlah Yesus mengatakan pergilah ke rumah si Anu. Nggak dikasih tahu namanya. Rahasianya itulah kode rahasianya agar terlaksana karya keselamatan. Masih penuh misteri si Anu ini. Sampai sekarang gak ketemu jawabannya siapa si Anu ini. Udah bertahun-tahun saya nanyain, nggak ada juga yang kasih tahu saya siapa namanya. Oke. Aduh. Itu aja sih, Pak. Masa kitab suci pada nggak jelas isinya? Kacau. Aduh. Oh, jelas. Kitab suci kami jelas. Gini, Ustaz. Kami tidak pernah ragu dan sanksi dengan kitab suci kami ini. Nggak pernah ragu. Sedikit pun kami nggak ragu dengan Alkitab ini. Gitu, Yakin? Artinya, ini, Ustaz. Artinya, dalam menjawab pun kami, Ustaz, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, sedikit pun kami nggak pernah gentar. Artinya apa bisa diterangkan? Nggak ada hal yang sesulit itu untuk menerangkan dari Alkitab, ya, karena Alkitab dia bisa menjawab dirinya sendiri. Lalu ayat-ayat kosong di Alkitab itu kemana hilang ayatnya? Yang mana? Ayat kosong Ayat di kosong Alkitab. maksudnya? Bentar, saya bukakan dulu. Kosongnya mana? Ayat mana? Boleh. Nih. Bentar. Contoh ya.
nih bang, ya. Boleh. Ini saya bukan dulu bijak. Nih, Matius 17 nomor 21. Ini apa nih belajar bahasa Indonesia dari mana ini orangnya? Kok Matius buka apa ini buka kurung? Buka kurung. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tutup kurung. Apa ini satu ayat tanda kurung semua? Apa itu bang? Satu ayat kok tanda kurung semua? Oh, Iya. maksudnya apa? Tunggu dulu ya. Oke, jadi sebenarnya ini kita baca dari perikop atasnya ini. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Sakit ayan ini kan, tahulah sakit ayan ya. Sakit ayan ini kan sakitnya kejang-kejang itunya ini. Jadi dia di dalam Alkitab kadang dia dikatakan dia itu seperti kemasukan setan. Jadi jenis sakit ayan ini, tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Artinya ini sebenarnya adalah memang benar-benar kalau penyakit ayan ini kan seperti hampir hilang, mustahilnya bisa sembuh ini. Kalau dari secara mediknya, kalau udah sempat saraf rusak, artinya kalau sering step atau tanpa demam pun jadi step, jadi ayan lah, lihat api, lihat air ayan, kejang-kejang. Hanya bisa sembuh dengan berpuasa dan berdoa sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, dan mukjizat bisa muncul di hadapan kita. Nama Yesus bisa menyembuhkan sekalipun penyakit ayan. Kalau memang imanmu besar, kalau imanmu adalah dulu aku bilang, beriman kepada Yesus Kristus, yang ayan pun bisa sembuh. Itu artinya ini. Bang, ini ayat sebenarnya nggak ada di Bible, nggak ada. Cuma saya yang bingungnya ini kenapa ada buka kurung tutup kurung satu ayat? Apa maksudnya? Nah, Ini nggak pernah saya temui, nggak pernah saya temui dalam bahasa Indonesia. betul. Jadi ini betul gini. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Obat medis kok nggak bisa sembuhkan ini, tapi mukjizat Yesus Kristus bisa menyembuhkan ini. Akhirnya